Previously on 1640. Kopi hitam tanpa diaduk, gue masih inget kan? Aku Mia by the way. Nama siapa Farhan, Mbak? Aku boleh pinjem toilet? Maaf ya, toiletnya belum sempet. Gue kangen banget sama lo. Lo apa kabar? Lo udah bangun, Han? Lu ngapain di sini? Lo sadar gak sih kalau semesta tuh sengaja pertemuin kita? Bisnis iklan gua hancur. Berapa total kerugiannya? 53. Gua transfer nanti malam. Dan lu jangan pernah minjem kemana-mana lagi. Sabar. Yohan hanya berdiri di ambang pintu kamar Mia dan menunggu Tuan Putri merias tubuhnya. Hari ini, sesuai janji Mia, ia akan menemani Yohan kemanapun Yohan ingin membawanya. Perjanjian yang dimulai hanya karena Mia kalah main ludo berkelanjutan sampai ke pembayarannya hari ini. Dah, Mia keluar dari kamar mandi, rambutnya hitam terurai, senyumannya begitu indah. Berdiri tepat di hadapan Yohan. itu doang. Gue dan rapi-rapi respon lo cuma lirikan doang. Ya terus gua harus gimana? Kayang. Gak tau lah. Mia berjalan menuju pintu dan meninggalkan Yohan yang masih terbaring di atas kasur. Gua lebih suka lihat lu pakai kemeja gua, Mi. Bisik Yohan dalam hati kecilnya. Camaro biru melaju dengan gagah, dengan seorang wanita cantik di sisinya. Hari pun semakin sore, cahaya biru perlahan menguning dan berubah menjadi merah. Senja perlahan menebar sayap indahnya membentang di sisi barat. Mereka pun menepi di jalur alternatif yang sepi, hanya ada hamparan perkebunan. Mia tampak kelelahan, mabuk kendaraan lebih tepatnya. Lu gak apa-apa? I'm okay. Mereka menikmati waktu bersama, membunuh waktu dengan candaan dan obrolan sana-sini yang tak berarah. Gue suka banget deh sama senja. Ucap Mia singkat mulai membangun obrolan kembali. Yohan terpaku menatap suatu objek yang mengganggu pandangannya. Ia menatap lurus ke arah tangan Mia yang ada di atas pahanya. Mia? Panggil Yohan tanpa memalingkan pandangannya dari tangan Mia. Mia menarik tangannya perlahan, mengepalnya dan menutup salah satu tangannya dengan tangan yang lain. Yohan hanya diam menatap Mia yang senyum-senyum menahan sesuatu. Itu cincin. Tanya Yohan ragu. Mia melipat kedua mulutnya, mencoba memikirkan kalimat yang tepat. Ia tahu berbohong seakan tidak ada untungnya, tapi ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ia memalingkan pandangannya dari mata Yohan. Mia? Kenapa, Han? Itu cincin apa? Mia merasa seperti dilecehkan. Tatapan Yohan benar-benar mengintimidasi dan membuatnya tak sanggup untuk mengatakan sesuatu hal yang salah. Gue emang gak bisa nutupin sesuatu dari lo, Han. Jelas Mia melepas kepalan tangannya. Ia menunjukkan jemarinya ke hadapan Yohan dengan helaan nafas yang dalam. Ini cincin tunangan gue. Yohan tersentak mendengar kabar tersebut. Seakan deburan ombak menghantamnya secara langsung dan menghanyutkannya pada lereng yang dalam penuh bebatuan. Ia tak mampu mengeluarkan kata apapun. Ia hanya menatap Mia yang hanya menunduk menghindari kontak mata dengannya. Sejak kapan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun? Itu udah lama banget, Mi. Mia hanya mengangguk tipis. Ia tak mampu mengelak dan saat kejujuran harus ia katakan, ada sedikit luka di hatinya. Gue sama Rian, Han. Yohan terdiam. Seluruh tubuhnya kaku tak bergerak. Kakinya dingin dan tatapannya kosong. Gue gak ngerti sama hubungan gue ini. Bahkan gue gak tahu. Kenapa harus Rian? Ceritanya panjang, Han. Kalau lo tanya gue juga gak tahu harus mulai dari mana. Yohan tertunduk melihat realitas yang membuatnya marah. Menahan semua emosi dan gejolak perasaan yang aneh ini. Gue benci sama diri gue sendiri, Han. Gue gak ada. Jangan dilanjutin. Gua gak mau denger. Yohan meraih tangan Mia, menggenggamnya sangat erat dan memaksa Mia untuk menatapnya. Yohan mengelus lembut kepala Mia, membelai rambut hingga pipinya. Ia usap air mata yang mengalir di pipi dan hidung Mia. Yohan terus berusaha untuk mengukir senyum di wajahnya, meski kecewa membutakan hatinya. Lu cewek yang kuat. Gua percaya lu bisa laluin semua rintangan hidup. Ucap Yohan dengan mata tajamnya menatap Mia yang merah. Mia hanya tersenyum tipis, meski tangis masih membasahi wajahnya. Mia mendekap Yohan, sangat erat. Gue sayang banget sama lo, Han. Ucap Mia seraya memeluk Yohan begitu erat.
Yohan hanya tersenyum tipis sambil terus mengelus kepala Mia. Gue yang harusnya nangis. Gue lebih sayang lu. Ya. Lu pernah bertanya-tanya gak sih kenapa huruf A bentuknya harus kayak gitu? Terus kenapa disebutnya A? Pertanyaan-pertanyaan random seperti ini sudah sangat biasa Yohan dengar. Bahkan ini masih tingkatan biasa. Aneh deh, kan ada bentuk yang lain gitu. Mi, kalau gue jawab, lu bakal percaya. Enggak. Jawab Mia membuat Yohan memutar bola matanya. Perjalanan telah mereka tempuh kurang lebih 1 jam. Berangkat pukul 6 pagi tidak membuat semangat Mia luntur untuk berlibur. Tol Purbalenyi tampak sunyi. Perjalanan yang akan memakan waktu sampai 2 jam ini benar-benar dimaksimalkan oleh Yohan. Dengan menginjak pedal gas dalam-dalam untuk mempersingkat waktu. Nanti di Bandung ada Burjo berarti ya? Burjo itu dari Kuningan, Mia, bukan Bandung. Tapi kan Burjo bisa bahasa Sunda, Han. Ya, iya Mia. Kuningan juga kan Sunda. Kuningan Jakarta enggak tuh. Serah dah. Mobil Camaro biru Yohan melaju sangat kencang, membuat Mia tertidur di dalam mobil. Entah karena cara Yohan membawa mobil dengan halus atau tingkat kejenuhan Mia yang sudah tidak bisa diobati lagi. Mia tersadar bahwa mobil sudah berhenti dan tidak ada Yohan di sampingnya. Ih, si Yohan kemana sih? Mia membuka pintu, menapakkan kakinya di atas bebatuan. Aroma segar alam langsung menyusup masuk tanpa izin ke hidungnya. Rasa nyaman ini benar-benar Mia rasakan dan ia nikmati. Kita udah sampai. Mia tampak takjub menatap danau yang begitu luas di hadapannya. Mia melangkah di tanah yang berbatu, mengikuti Yohan yang berjalan di depannya. Wah, ini rumah lu, Han. Tanya Mia terdecak kagum menatap rumah yang dibangun dari kayu. Mia masuk ke dalam kamar yang tampaknya adalah kamar masa kecil Yohan. Ia melihat ada foto lama di atas meja di kamar tersebut. Foto seorang laki-laki dewasa dengan seorang anak kecil yang tampak bahagia. Yohan menatap Mia yang memandangi sebuah foto. Yohan mengerutkan dahinya dan melangkah perlahan mendekati Mia. Maaf. Yohan merebut foto tersebut dari Mia. Kenapa, Han? Yohan segera menyembunyikan foto tersebut ke dalam lemari. Maaf, gue gak bisa jelasin apa yang lu lihat. Dan maaf, lu gak boleh tanya tentang itu ke gue. Lanjut Yohan menjelaskan dengan matanya yang lurus menatap mata Mia. Mia terdiam menuruti keinginan Yohan. Yohan segera keluar rumah, diikuti oleh Mia di belakangnya. Ada banyak rahasia di antara mereka saat ini, terutama persoalan yang sangat sensitif, macam pertunangan dan keluarga. Udah yuk, gue mau ngajak lu ke suatu tempat nih. Yohan segera keluar rumah, diikuti oleh Mia di belakangnya. Bandung, kota kembang yang identik dengan dinginnya. Kota yang tidak terlalu luas, tapi penuh akan cinta. Bagi Yohan, Bandung bukan hanya sebuah kota, tapi rumah. Kemanapun dia pergi, Bandung adalah tempatnya untuk pulang. Sejauh apapun dia pergi, Bandung adalah perhentian terakhirnya. Itu Burjo. Katanya gak ada Burjo di Bandung. Siapa yang bilang gak ada Burjo di Bandung? Tadi lu bilang Burjo dari Kuningan, bukan dari Bandung. Astaga Mia, Burjonya dari Kuningan. Ya di Bandung juga ada Burjo lah. Kaya banget yang punya Burjo ya, Han. Cabangnya di mana-mana. Hari semakin gelap, suhu semakin rendah, dan gilanya Yohan membawa Mia menuju Lembang. Mia memeluk dirinya sendiri, turun dari mobil mengikuti Yohan yang berjalan menuju kursi di tepi kebun teh. Kita ngapain sih di sini? Tanya Mia dengan keluh kesahnya karena suhunya semakin gila. Ditambah lagi, reda hujan yang semakin membuat suhu semakin dingin. Pernah gak sih lu bayangin gimana keluarga lu nantinya? Tanya Yohan dalam hening. Mia hanya diam tak bersuara. Satu atap, suara langkah kaki anak kecil, suara tangis tengah malam. Han, Putus Mia membuat Yohan terdiam. Yohan menatap Mia yang memeluk erat tubuhnya sendiri. dingin. Ucap Mia manja dengan mata yang berlinang. Yohan hanya menghela napas panjang dan tersenyum. Segera memeluk Mia dan mendekapnya sangat erat. You will be my favorite song, my little melody. Bajingan! Kalimat kotor keluar dari mulut Yohan menatap Andre di hadapannya. Dengan Farhan di sampingnya, mereka menatap Andre yang hanya bisa terdiam. Maaf, tapi ini kenyataannya. Bisnis kita selesai, Yohan. Dengan emosi yang terus ia tahan, Yohan menatap tajam Andre.
Pilihannya, kau ikut dengan gue ke persidangan sebagai saksi, dengan resiko terseret menjadi tersangka, atau ikhlaskan Gesarel. Lanjut Andre menjelaskan, tanpa kekecewaan Johan pada rekan bisnisnya itu. Kang, situasi makin rumit. Jangan berrumit lagi dah. Farhan berusaha menenangkan Johan yang tampak kacau. Dengarkan apa yang pekerja kau bilang, Yohan. Ini bukan sekedar urusan bisnis. Saya yang salah. Dan sebagai sahabat, kita berusaha untuk melindungi kamu. Andre terus berusaha meyakinkan Johan untuk tidak ikut campur dan fokus pada dirinya sendiri. Biarkan saya yang tanggung jawab. Sekali lagi, maaf Yohan. Saya sudah jadikan bisnis yang buruk. Ucap Andre dengan melangkah keluar grill, meninggalkan Johan yang tidak henti mengepal lengannya. Maaf Farhan, tapi kita punya banyak pekerjaan di Bandung. Johan mengepak beberapa kardus ke dalam mobilnya. Ia tampak linglung dan bingung. Sesingkat ini kah? Mia melangkah bingung menatap Johan yang berdiri di samping mobilnya dengan menatap grill dan beberapa kardus yang tergeletak di samping mobil. Dia berjalan mendekat dengan wajah bingung. Han, lu mau kemana? Johan berbalik menatap Mia yang berjalan mendekatinya. Han, Lagi, tanya Mia dengan wajah bingungnya. Johan hanya mampu menggigit bibirnya dengan lekukan di dahinya. Wajahnya seperti orang bingung yang kehilangan arah. mau buat apa paket-paket ini, Han? Lanjut tanya Mia lagi menatap bagasi mobil yang penuh dengan kardus. Gue harus balik ke Bandung. Mia tersentak menatap kosong wajah Johan yang termenung. Kenapa? Kok mendadak banget? Grill bangkrut. Andre ditahan karena kasus pencucian uang. Gat Serol disita. Jelas Johan membungkam Mia. Mia terdiam menatap Johan yang melukiskan senyum paling palsu yang pernah ia lihat. Gue udah gak ada alasan lagi harus di Jakarta. Lagian, gue juga masih ada tanggung jawab di Bandung. Mia merasa bodoh dan tidak berguna. Mia benar-benar malu menatap Johan yang setia selalu menemaninya dalam keadaan apapun. Sedangkan ia hanya mampu menatap Johan saat Johan membutuhkannya. Ya udah, gue cuma mau bilang itu aja. Lu baik-baik ya di sini. Ucap Johan dengan sedikit senyuman di wajahnya. Lo bakal kesini lagi kan? Johan terhenti sejenak saat ia baru saja akan menutup pintu bagasinya. Semoga aja. Ucap Johan singkat. Johan menatapnya yang berdiri di hadapannya. Menatapnya sangat dalam dari pupilnya yang coklat. Suatu hari nanti gue bakal datang ke sini lagi. Entah karena bisnis atau liburan. Tapi satu-satunya alasan mungkin cuma karena ada seseorang yang gue cari. Mata Mia berlinang, menahan tangis yang menggerogotinya perlahan. Tangan Johan perlahan merayap dari pergelangan tangan sampai ke pundak. Tatapannya tak henti menekan rasa rindu yang akan datang. Pecah sudah. Usaha Mia membendung tangisnya. Pelukan erat Mia berikan. Pelukan yang benar-benar mewakili kalimat. Jangan pergi.